Selamat siang anak-anakku semuanya. Siap, Pak. Pada siang hari ini jam BK ya? Ya. Oh, sebelum jam BK pelajarannya siapa ya? Pak Indro. Pak Indro, Bahasa bahasa Indonesia ya. Pada jam BK pada siang hari ini kita akan ada layanan bimbingan kelompok. Mungkin selama ini yang kalian tahu BK itu hanya bimbingan klasikal ketika jam guru masuk ke kelas masing-masing. Tapi pada siang hari ini kita akan melakukan layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok pada siang hari ini yaitu membahas tentang masalah mencontek, faktor penyebab dan cara penanggulangannya. Jelas? Nah, sebelum memulai kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini, mari kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Silakan untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai diskusi pada siang hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, setelah berdoa, kita lanjutkan layanan BK bimbingan kelompok pada siang hari ini. Tujuannya yang pertama, kenapa kok saya memilih layanan bimbingan kelompok? Yaitu yang pertama untuk yang namanya mencontek kan sudah menjadi satu budaya mungkin di pelajar kita sejak zaman dulu ya sampai sekarang, yang sampai sekarang sulit untuk kita hilangkan. Jadi ketika mencontek itu padahal sudah tahu itu salah, tetap dilakukan. Ini yang jadi satu pertimbangan sehingga saya memilih untuk memutuskan layanan bimbingan kelompok pada siang hari ini. Yang kedua, bagaimana cara penanggulangan masalah mencontek? Ya, mungkin dari kalian punya pendapat, solusi atau bagaimana? Nanti silakan kita diskusi bagaimana faktor penyebab dan bagaimana cara mengatasi yang namanya mencontek itu seperti apa. Yes, ya. Ya. Pada sebelum memulai kegiatan layanan bimbingan kelompok pada siang hari ini, saya akan sedikit memaparkan yang namanya mencontek. Mungkin dari kalian sudah paham yang namanya mencontek. Ya, ini mencontek itu merupakan satu kegiatan ya menirun, menjiplak dari pekerjaan orang lain, kita akui dari diri kita menirunnya. Mencontek bisa dilakukan tidak hanya pelajar, mungkin selain pelajar pun juga bisa. Jadi perilaku mencontek salah satu perilaku yang nanti dikhawatirkan mengarah kepada dalam perbuatan korupsi. Ya, seperti itu. Kenapa banyak pejabat yang sekarang korupsi itu mungkin ketika sekolah itu juga sering mencontek. Ini indikasinya seperti itu. Kemudian faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya bisa dari dirinya misalnya. Ingin mendapat nilai yang baik, ya kan? Mungkin juga karena kurang belajar, mungkin juga karena banyak hal yang lain. Kemudian dari faktor orang tua, misalnya orang tua yang menginginkan anak mendapat nilai yang baik, memaksa anaknya mendapat nilai baik sehingga anak termotivasi untuk mendapat nilai baik, sehingga anak ini terpaksa mencontek karena ingin memuaskan keinginan orang tua. Kemudian dari faktor kurikulum misalnya. Di kurikulum kan sekarang ada namanya KKM. Tahu KKM? Tahu. Kriteria ketuntasan minimal. Karena ada batasan kriteria itu, maka siswa merasa takut kalau nilainya di bawah KKM. Akhirnya apa? Siswa tadi mencontek. Nah, ini dari faktor-faktor. Kemudian cara penanggulangan, nah, misalnya ya, kita untuk siswa banyak-banyak kita belajar, punya rasa percaya diri yang kuat ketika akan ujian atau tes. Ya. Ini juga penting mental kita. Ya. Mungkin kita sudah belajar, yakin, tapi karena percaya dirinya kurang, akhirnya kita ketika jawaban kalian tidak sama dengan jawaban teman kalian mencontek jawaban teman, padahal jawaban kalian itu mungkin benar. Ya, ini karena faktor mental. Kedua, mungkin dari segi orang tua.
orang tua juga perlu namanya pemahaman bahwa hasil sendiri itu lebih baik daripada hasil kita mencontek. Orang tua tidak boleh memaksakan kehendak kepada anak, ini juga penting. Nah, inilah faktor-faktor yang bisa kita lakukan supaya tidak mencontek ini menjadi satu budaya di pelajar di Indonesia. Itu sebagai satu pengantar kepada kalian supaya kalian nanti dalam belajar ini tidak mencontek ya, puas dengan hasil dirinya sendiri, pekerjaannya sendiri ya. Kemudian merasa malu ketika mencontek hasil pekerjaan dari temannya. Saya kira itu ya. Untuk lebih jelasnya, ini mari kita bagi dalam dua kelompok. Ada kelompok ahli, ada kelompok asal. Yang kelompok asal ini membahas masalah faktor penyebab menconteknya ya, dari segi apa? Mungkin dari segi dirinya sendiri, dari orang tua ya. Kemudian faktor yang kedua dari kelompok ahli nanti membahas masalah faktor cara penanggulangan mencontek, bisa dari dirinya atau dari yang lain. Jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita lanjutkan sekarang diskusinya. Silahkan kalian diskusi tadi masalah mencontek ini dari dari kelompok ahli dan kelompok asal dan kelompok ahli. Ya, silahkan kalian diskusikan. Kemudian sambil kalian diskusi, kalian silahkan mengisi LKBD atau lembar kerja peserta didik itu. Saya persilahkan. Kemudian setelah kalian nanti diskusi, nanti kita presentasi ya. Dari kelompok ahli maupun kelompok asal silakan nanti presentasi untuk hasil diskusinya, kemudian minta tanggapan dari kelompok yang lain. Menanggulanginya adalah percaya diri. Belum tentu juga jika siswa mencapai kemampuan itu benar. Jadilah percaya diri terhadap diri sendiri sangatlah penting bagi siswa. Ini kan juga poin kan kita percaya diri. Ya, ini yang faktor yang menyebabkannya. Dari dalam diri sendiri, terus apa lagi? Faktor dari guru, orang tua, faktor dari diri sendiri kan kurang percaya diri, yang itu tidak melakukan proses belajar atau malas untuk belajar. Dari orang tua ada atau hukuman jika mencontek. Ya. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda Sardiani dari kelompok ahli yang berdiskusi tentang cara penanggulangan mencontek. Yang pertama adalah membangkitkan rasa percaya diri. Biasanya para siswa yang sudah belajar terkadang kurang yakin dengan jawaban yang murid itu yakini. Lalu yang kedua adalah menjunjung kedisiplinan dalam belajar. Dan yang terakhir menanam nilai kejujuran. Dari ketiga masalah di atas, cara menanggulanginya adalah percaya diri. Belum tentu juga jika siswa menyontek temannya dan itu benar. Jadi, percaya diri terhadap diri sendiri sangatlah penting bagi siswa. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan dari kelompok asal? Perkenalkan, nama saya Lucy Putri dari kelompok asal. Saya ingin bertanya bagaimana cara
menanggulangi mencontek dari faktor guru. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok akal. Perkenalkan, nama saya Alvin Alani dari kelompok ahli akan menjawab pertanyaan dari kelompok asal. Nah, cara menanggulangi menyontek dari faktor guru ada 4, yaitu A. Berlaku objektif dan terbuka dalam pemberian nilai. B. Bersikap rasional dan tidak mencontek dalam memberikan tugas ujian atau tes. C. Tunjukkan keteladanan dalam perilaku kita. D. Berikan umpan balik atas setiap penguasaan. Dari penjelasan yang saya sampaikan, apakah kelompok ahli dapat memahaminya? Ya, dapat. Terima kasih atas jawabannya. Dari kelompok asal, silakan presentasi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fia Diana Invitalia. Saya dari kelompok asal. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi saya dengan rekan-rekan saya. Di sini saya ada rekan saya yaitu Afian Ika, Jovan, Lucy, dan Ulfi. Ya, di sini saya akan membahas tentang penyebab mencontek. Ada 4 faktor penyebab mencontek, yaitu dari dalam diri sendiri, dari guru, dari orang tua maupun dari pendidikan, sistem pendidikan. Di sini saya akan memberi contoh dari faktor dalam diri sendiri. Kenapa ada dalam faktor diri sendiri? Di sini faktor dalam diri sendiri yang menyebabkan atau menimbulkan terjadinya cara mencontek adalah 1. Tidak ingin dianggap sok suci atau lemah tingkat keimanannya. Kenapa? Karena biasanya di dalam satu kelas ada yang namanya circle atau kelompok, geng maupun apapun. Di dalam kelas tersebut ada circle yang positif, memberi pengaruh positif, ada juga memberi pengaruh negatif. Nah, yang circle memberi pengaruh negatif ini akan mengaruhi atau mendorong siswa yang ambis atau pintar tersebut menjadi tidak percaya diri dalam mengerjakan soal, yang ia takut kalau dianggap sok suci oleh teman-temannya atau dianggap caper atau dengan guru atau teman-temannya atau lain sebagainya, sehingga si ambis ini perlu untuk mengimbangi teman-temannya, yaitu dengan ikut mencontek tapi dia memiliki pendapat sendiri di lembar jawabannya. Nah, jadi saya sekian dari presentasi saya. Apakah kelompok dari ahli ingin memberikan pertanyaan? Tidak. Baik dari hasil diskusi kami, jika kelompok ahli tidak memberi pertanyaan, saya akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah diskusi semua ya, baik dari kelompok ahli maupun dari kelompok asal ya. Jadi hasil diskusi ini, pesan dari saya ya, silahkan kalian nanti terapkan dalam diri kalian masing-masing ya. Berusaha kalian tidak mencontek apapun yang terjadi ya. Karena hasil diri sendiri itu lebih baik, seberapapun jeleknya hasil diri sendiri, karya diri sendiri itu jelas lebih baik daripada seberapapun baiknya hasil dari mencontek. Ini yang jadi kalian renungan untuk kalian ya. Itu jadi orang berhasil dan tidak itu tidak selalu ditentukan oleh namanya nilai akademik ya, tapi juga oleh kemampuan atau kecerdasan emosi kalian. Menurut Goldman itu hasil penelitian ya, 80% keberhasilan itu ditentukan oleh kecerdasan emosi dibandingkan oleh 20% oleh kecerdasan akademik. Ini jadi satu barang untuk kalian ya, supaya tidak mencontek, punya rasa percaya diri yang kuat ya. Walaupun jawaban kalian mungkin beda dengan teman kalian, tapi karena rasa percaya diri kalian kuat, kalian tetap meyakini bahwa jawaban kalian yang jawaban yang paling benar. Itu ya. Kemudian berikutnya ini sebelum mengakhiri
yang namanya diskusi pada siang hari ini. Mungkin dari kalian ada yang mau disampaikan, saya persilahkan. Nggak ada. Kalau nggak ada, kesimpulan yang bisa kita ambil satu kesimpulan yang pertama, kenapa sampai pelajar itu mencontek? Ya, karena banyak faktor tadi. Mungkin dirinya tidak ingin mencontek, tapi karena lingkungan sekitarnya mencontek, akhirnya dia terpengaruh untuk mencontek. Ya kan? Yang kedua, mungkin dirinya mencontek karena keinginan orang tua yang sangat kuat. Kalau di rumah, kalau nilainya jelek, dimarahi oleh orang tuanya, dia mencontek. Yang ketiga, mungkin karena faktor pendidikan tadi. Ya. Kalau nilainya di bawah KKM, nanti kalau sampai 3 atau lebih itu bawah KKM, dia tidak naik kelas. Nah, akhirnya dia mencontek. Ya ini. Tapi dari semuanya itu kan ujungnya rasa percaya diri yang kuat. Kalau kita punya rasa percaya diri yang kuat, apapun jawabannya itu kita yakin bahwa itu jawaban yang paling benar. Ini yang patut kalian renungkan dalam diri kalian supaya kalian kelak akan berhasil. Yang kedua dari faktor penanggulangan. Tadi kan faktor penyebab, sekarang penanggulangan. Penanggulangan menyontek ini yang pertama ya, kalian harus punya rasa percaya diri yang kuat. Yakin bahwa jawaban kalian itu yang paling benar. Ya. Walaupun beda dengan jawaban teman kalian, tapi yakin jawaban kalian yang paling benar. Yang kedua, ya, yang kedua, alhamdulillah sekarang untuk yang kurikulum baru, yang kurikulum merdeka, masalah kelulusan ditentukan oleh sekolah. Ya, zaman dulu kan kelulusan ditentukan oleh pemerintah. Ya, jadi kalau nilainya kurang tidak lulus. Nah, sekarang itu lebih mudah. Tapi harapan saya ini tidak boleh kalian jadikan satu alasan. Wah, ini ngono sekarang bebas, tidak usah belajar toh, nanti ujung-ujungnya lulus. Ya kan? Itu seperti itu. Jadi walaupun sekolah ditentukan kelulusan ditentukan oleh sekolah, tetap kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itu. Nah, ini kemudian yang berikutnya, kalian itu punya bakat minat yang beda-beda. Mungkin matematikanya kurang, tapi punya kemampuan di bidang olahraga, kan? Mungkin olahraganya baik, tapi kemampuan matematikanya kurang dan seterusnya. Jadi kalau ada kekurangan, yakin pasti besok ada kelebihan di bidang yang lain. Ya, itu pesan dari saya kepada kalian semuanya. Semoga pertemuan pada siang hari ini bermanfaat untuk kalian, menjadi bahan satu renungan untuk kalian, dan kalian bisa mengubah tradisi pola yang mungkin selama ini masih sering mencontek menjadi semakin berkurang menconteknya. Yaitu yang pesan dari saya kepada kalian semuanya. Ya, itu kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian untuk pelajaran yang akan datang, pertemuan yang akan datang, kita akan isi di layanan bimbingan klasikal tentang mengenai masalah dampak pacaran di kalangan remaja. Ya. Nah, sekarang kita istirahat. Ini karena sudah jam istirahat. Jadi dari awal sampai akhir jika ada kekurangan, kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup doa. Mari silakan salah satu untuk memimpin doa kepada ketua kelas kami. Saya persilakan. Untuk mengakhiri diskusi pada siang hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.